Mohon maaf Ibu ya, seperti teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamun wa ihsanu
rahmat pada malam hari ini di malam Asyura, di malam 10 Muharram atau malam Asyura, di mana Allah turunkan rahmat berupa hujan, dan di malam 10 Asyura juga banyak terjadi peristiwa yang bersejarah, di antaranya acara Majelis Ta'lim Nur Hasanah diturunkan hujan. Baik Ibu, sambil nungguin bangku, ya, ya Allah, alhamdulillah. Oh, sedih saya benar. Gak apa-apa, nanti kan ada kursi ya. Yang sudah duduk di dalam. Ibu maaf, yang di dalam rada berdesak-desak Ibu ya, nggak apa-apa. Nek dibaca saja sambil niru ibu-ibunya. Ayo, sini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah, ya Habibullah.
yang datang pasti pada sehat ya. Kita mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sama-sama memperingati tahun baru Hijriah, yaitu Muharram, yang kebetulan pada hari ini adalah malam yang penuh berkah karena 10 Muharram adalah hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di sini, kita bisa baca Yasin. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita baca mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu bersalawat kepada beliau dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala nikmatil Islam wa taufiqi wa kafani ni'mah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini tentunya kita bersyukur dengan turunnya rahmat hujan. Bersyukur dan sedih tentunya Ibu ya. Sudah hampir 18 tahun menjelang 19 tahun baru kali ini diturunkan hujan yang begitu deras ya. Mungkin sudah kedua kalinya kali ya yang pas acara hujan seperti ini. Pertama-tama yang saya hormati Ustazah Fahrunisa, beliau adalah itu jualan jeruk ya, apa jualan salah ya, nanti ya sok dibagi aja dulu, silahkan dibagi dulu ya. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Hidayah Ibu Hajah Manzilah, yang saya hormati Ketua RT 05 Ibu Leni dan juga Ibu Ella, dan juga seluruh jamaah Majelis Tasyakur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Baik Ibu, sepertinya lebih ramai yang jualan pisang dan jeruk. Ya, tidak berpanjang kata, tentunya menyambung ucapan terima kasih tadi Ustazah Fahrunisa, dan juga saya sebagai penanggung jawab penuh acara ini, tentunya dengan segala rendah hati saya mohon maaf apabila kehadiran ibu-ibu pada malam hari ini kurang nyaman ya, karena beginilah Ibu, Majelis Taklim Nur Hasanah bisa memiliki tempat seperti orang lain, bisa memiliki ruangan yang cukup, karena jemaah Nur Hasanah ini alhamdulillah 50 lebih setiap malam Jumat, dan alhamdulillah pada malam hari ini kami sangat bersyukur bisa berbagi sedikit rezeki kepada yang berhak menerimanya. Kami hanyalah jembatan lewat untuk mengumpulkan rezeki ibu-ibu semuanya untuk bisa saya salurkan kepada yang memang berhak menerimanya. Tapi mohon maaf Ibu, kami di sini adalah menyantuni anak yatim dan juga duafa. Mungkin isinya tidak sama. Karena itulah kemampuan kami Majelis Taklim Nur Hasanah masih sebatas itu. Mudah-mudahan rezeki yang telah dikeluarkan oleh jamaah dan juga donatur semuanya Allah ganti dengan rezeki yang lebih berkah lagi, rezeki yang lebih banyak lagi dari apa yang ibu-ibu berikan kepada acara malam hari ini. Jangan khawatir Ibu, rezeki Ibu tidak akan berkurang. Mengajak semua
lingkungan untuk bersedekah. Saya juga ucapkan terima kasih kepada yang telah bersedekah, sabana, ada yang bersedekah donat, ada yang bersedekah somai, ada macam-macam ibu ya. Kita doakan mudah-mudahan yang bersedekah pada malam hari ini Allah berikan kesehatan, panjang umur, berkah rezeki, dan mudah-mudahan mendapatkan ganti yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu, ada sedikit pantun. Pantun saya. Bunga berkah di pagi hari, pandang sayang berseri-seri. Siapa yang telah bersedekah di hari ini, saya doakan semoga panjang umur dan murah rezeki. Baik ibu, tidak berpanjang kata, akan saya panggilkan saja nama-nama anak yatim. Tapi sebelumnya jangan pulang dulu ibu ya, akan ada penceramah ya sebentar, karena beliau juga mau ngisi lagi di tempat lain ya. Jadi langsung mau berangkat. Mohon dipegang karena mungkin hanya simbolis saja, nanti ditukar dengan amplop dan juga ada sedikit tambahan bingkisan ya. Dari RT 5 Ceril, Adin, Raisa, Siti, Dita. Oh, begini saja. Ya. Tadi tuh ya datangnya nyantar ya. Iya nih. Ya, apa ya? Sudah. Tolong terima kartunya deh, yang warna oranye, kumpulin Nur. Nanti buat tahun depan ditukar lagi boleh, ya. Udah sampai Dita ya, Dita. Nanti dipanggil sayang, nanti dipanggil semua. Namanya belum. Baru sampai Dita ya. Siti. Dita, ya Dita. Boleh diwakilkan Dita. Siti nih, ada Siti Dita. Ceril, Aina, Adin, Raisa, Siti, Dita. Ya. Ini Raisa. Tuh kumpulin. Raisa. Baik, terima kasih adek ya. Mudah-mudahan doakan seluruh donatur diberikan ganti yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti bingkisannya silakan ambil. Ya, selanjutnya Arina Munir ya. Firdaus, Silen, dan Olivia. Ayo maju sayang, maju. Selamat datang kepada Bapak LMK, Bapak Haji Budianto. Mohon maaf Bapak, Masya Allah diturun rahmat dari Allah. Silahkan bergabung di sana. Olivia ya, sampai Olivia ada. Ya silakan sayang ambil bingkisannya. Lanjut Iqbal, Meli, Ihsan, Izakul. Terus lanjut ya, Siva, Akila, mana Akila? Umi. Oh ini ada. Mana? Ya. Ntar dulu, ini siapa? Aisyah, Umi, Kiara, Akila, Siva, Izatul, Ihsan sudah. Anak yatim sudah semua. Ambil bingkisannya. Iksan udah belum? Ihsan sudah Ihsan. Udah dikasih amplopnya. Ihsan. Ya, yatim siapa lagi yang belum? Sudah. Ini Arina. Arina tadi ada nggak Arina? Ya ibu bisa buat beli beras berapa liter? Ya amin. Lumayan ya. Ya amin, doain nek.
santunan yatim dan tahun baru Hijriah dan santunan yatim itu apa ya? Alhamdulillah dua Pak juga ikut dapat santunan. Sama-sama kita hormati panitia penyelenggara Ibu Khairunisa, Ibu Mama Aris serta staf dan jajarannya, juga yang sama-sama kita hormati yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir di belakang atau di rumah Mama Aris, Bapak Kiai kita, dan alhamdulillah juga hadir Bapak LNK kita, LNK RW 04 Bapak Haji Budianto, dan yang sama-sama kita hormati adik-adik kami yatim piatu, lupa dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita hormati guru kita, penceramah kita pada malam hari ini, Al-Mukarram Kiai Haji Khudri Abdullah, sarjana hukum. Yang kita hormati Sekretaris RW 04 yang mewakili Ibu RW yang kabarnya akan datang terlambat, Bapak M. Ali Murtado. Yang kita hormati Bapak Ketua RT 005 RW 04, orang tua kita Bapak Mayari, dan juga sekretaris beliau Bapak Hodri, Pak Dohir, dan yang saya hormati tentunya Ketua Majelis Taklim Nur Hasanah Al-Mukarram Ustazah Ibu Fahrunisa, dan yang kami hormati Ketua Panitia Santunan Yatim dan Duafa Majelis Taklim Nur Hasanah Ibu Ustazah Hanifah beserta jajaran kepanitiaan ibu-ibu di Majelis Taklim Nur Hasanah, dan ibu-ibu adik-adik yatim yang hadir, para undangan yang insya Allah kita semua malam hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan dengan mengucap alhamdulillah. Salawat salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, para hujjah, para bapak-bapak hadirin, terutama guru kita, pada kesempatan ini atas nama LMK 04 yang kebetulan saya juga belum lama menjabat, di awal tahun 2025 saya menjabat sebagai LMK 04, yang mana sebelumnya saya agak begitu lama menjabat Ketua RT 003 RW 04 selama 25 tahun. Kemarin saya pemilihan RT pensiun dan kebetulan disemangati untuk mencalonkan diri menjadi LMK 04, dan alhamdulillah dengan kepercayaan warga RW 04 saya diamanahkan menjadi LMK 04. Salam kenal buat ibu-ibu semua yang hadir, khususnya warga RT 05 dan RT 06
yang mungkin sudah kenal saya dari wajah atau sering melihat, tapi malam hari ini ya perkenalkan, saya Haji Budi, tinggal di RT 003 RW 04, juga kebetulan merangkap sebagai Ketua DKM Masjid Al-A'la. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin semua, atas nama LMK saya mengucapkan ucapan selamat kepada Majelis Taklim Nur Hasanah yang dipimpin oleh pembinanya Ibu Fahrunisa dan ketuanya Ibu Hanifah yang telah melaksanakan kegiatan santunan di bulan Muharram ini, dan mudah-mudahan apa yang telah disantuni pada adik-adik yatim kita, dan mungkin ada dua apa kalau saya baca undangannya, semuanya diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Majelis Taklim Nur Hasanah terus maju, berkembang, dan terus menjadi kebaikan di lingkungan, khususnya di lingkungan RT 05 dan RT 0 Entang. Kalau mengingat almarhum Bapak Haji Muhaimin, kebetulan saya sangat dekat, beliau kenal saya dan kita sering ketemu, ngobrol kalau di rapat-rapat kemasjidan. Tentunya pada kesempatan ini kita kirimkan doa Fatihah buat almarhum Bapak Haji Muhaimin, semoga beliau dilapangkan kuburnya, diampunkan segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan insya Allah kuburnya dijadikan Allah kubur raudhah miriyadil jannah. Dan istrinya Ibu Hajjah Fahrunisa yang meneruskan kepimpinan beliau dalam mengembangkan agama Islam, dakwah Islam, khususnya di Majelis Taklim Nur Hasanah ini, terus diberikan kebaikan, kesehatan, dan terus bisa memimpin majelis ini dengan sebaik-baiknya. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentunya buat Bapak Ibu warga yang telah menjadi donatur dalam kegiatan malam hari ini, kita doakan mudah-mudahan rezekinya bertambah dan segala niat sedekahnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin semua, sedikit menjabarkan tentang LMK. Apa itu sih LMK? LMK itu singkatan Lembaga Masyarakat Kelurahan. Kalau dulu disebutnya Dewan Kelurahan. Dulu pernah ada pejabatnya Pak Daliman, Pak Haji Amruni, yang namanya masih Dewan Kelurahan. Setelah berganti dengan Lembaga Masyarakat Kelurahan, pernah menjabat Ibu RW, Ibu Sumartini, pernah menjabat LMK. Dilanjutkan Ibu Nurseha, Ibu Aat, dan saat ini dilanjutkan oleh saya sendiri. Tentunya saya mohon doa restu, bimbingannya dan supportnya dari warga RW 04. Mudah-mudahan saya bisa menjadi kebaikan warga RW 04. Saya bisa bermitra dengan Ibu RW 04, membangun wilayah RW 04 dengan sebaik-baiknya, memperhatikan warga RW 04 dengan sebaik-baiknya, baik dari segi pembangunan, sosial, budaya, dan segalanya yang menjadi kebaikan. Memang fungsi LMK ini Bapak Ibu bagian dari mitra lurah dan mitra RW dan RT. Jadi kalau ada di kelurahan pembangunan yang perlu disampaikan oleh LMK ke bawah, saya akan sampaikan. Sebaliknya dari RT, RW, dan warga sendiri boleh masukkan ke saya untuk pembangunan, usulan dan sebagainya, perhatian kepada masyarakat yang perlu kita perhatikan, boleh juga usulkan ke saya, masukkan, nanti saya sampaikan ke Pak Lurah. Jadi kalau boleh gampangnya, LMK itu DPR-nya RW, Bapak Ibu. Jadi saya mitranya Pak Mayari, Pak RT, dan RT semua di RW 04, dan mitranya Bu RW. Dan alhamdulillah terus kita jalankan pembangunan di RW 04. Saat ini Pak RT ya, kita lagi bangun Taman Hatinya PKK di belakang Antam. Cukup besar, nanti akan menjadi sekretariat bersama untuk kepemimpinan RW, LMK, RT, dan Karang Taruna. Dan mohon doanya juga
saya sedang ini lagi membahas tentang Koperasi Merah Putih yang Bapak Ibu tahu lihat di televisi, Pak Presiden kita Pak Boro-Boro sedang ingin membentuk Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan, dan Tanjung Barat sudah terbentuk, salah satunya saya sebagai wakil ketua bidang keanggotaan. Nanti kalau sudah berjalan Koperasi Merah Putih ini, Bapak Ibu yang punya usaha boleh bergabung menjadi anggota koperasi. Pelaku-pelaku usaha UMKM boleh bergabung sebagai anggota koperasi. Insya Allah nanti kalau bisa bergabung antara pengurus dan anggotanya bisa berjalan dengan baik, mudah-mudahan jadi manfaat buat kebaikan ekonomi warga khususnya Tanjung Barat. Dan juga insya Allah dikabarkan, kebetulan saya juga diminta oleh Pak Lurah menjadi sekretaris Permata, Persatuan Masyarakat Jakarta yang didirikan oleh Pak Gubernur. Dan insya Allah Permata ini saya duduk di sekretarisnya. Dan tahun ini gerakan dari Permata yaitu Persatuan Masyarakat Jakarta, yang mana fungsinya yaitu diminta oleh Pak Gubernur memajukan dan menjaga kelestarian budaya Betawi. Dan insya Allah mohon doanya dukungan tanggal 13-14 September di RW kita, insya Allah dari Pohon Beringin sampai Taman Jagakarsa ada festival, namanya Festival Ketimpring Betawi Tanjung Barat. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa mengangkat Kelurahan Tanjung Barat dari budaya Betawi dan dari kegiatannya UMKM-nya, seperti yang kemarin Bapak Ibu lihat di Pasar Minggu tuh. Kalau Pasar Minggu disebutnya festival apa? Mikul buah, karena Pasar Minggu memang daerah dagang buah. Jadi judulnya Mikul buah. Kalau kita pengen mengenalkan Robana Ketimpring, jadi pada hari nanti ada lomba ketimpring dan seni-seni budaya lainnya yang akan kita selain ada bazar UMKM. Jadi mohon doa dan dukungannya, karena nanti juga akan bergerak dengan Bu RW, Pak RT di tingkat RW 04. Saya rasa itu sekedar informasi LMK. Mohon dukungannya, doa restunya dan supportnya. Mudah-mudahan saya bisa bekerja dengan baik bersama Bu Sumartini dan Pak RT. Dan sebelum saya tutup, ada salam dari Bu RW. Beliau masih tadi telepon saya di Cawang. Insyaallah hadir, katanya terlambat. Dan salam kepada ibu-ibu semua, khususnya Ibu Majelis Taklim Nur Hasanah. Sekali lagi terima kasih banyak atas undangannya Ibu Taklim semuanya, dan mudah-mudahan berkah, dan sekali lagi sukses buat Majelis Taklim Nur Hasanah. Terus Allah jaga Majelis Taklim ini, dan insya Allah tiap tahun bisa menjalankan ini ya Bu ya, dengan sebaik-baiknya. Al-Arab sendiri insya Allah nih saya kasih tahu buat ibu-ibu bocoran yang punya yatim, kita alhamdulillah 17 tahun tiap bulan Muharram jalan-jalan yatim. Mungkin ibu-ibu yang punya yatim tahu kan ya, udah sering ya. Insya Allah di tahun yang 17 ini kita tiap tahun bikin, tanggal 27 Juli kita akan ajak anak yatim ke puncak, ke tempat wisata Base Camp Millenary. Jadi semuanya di sana ada outbound, ada alam, dan ada waterboom. Dan kita di sana akan kontrak dengan event organizer. Jadi semuanya seperti biasa tiap tahun ada di yatim kita bahagiakan, kita ajak jalan-jalan, edukasi, dan sebagainya. Nanti juga ada santunan. Mohon doanya supaya Al-Arab yang juga bagian dari memperhatikan yatim bisa menjalankan kegiatan tersebut nanti pada waktunya dengan sebaik-baiknya. Dan adik-adik yatim mungkin sama dengan yang diundang pada malam hari ini akan diajak di Al-Arab, insya Allah. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Budianto selaku LMK 04
Kami doakan semoga program-program baik beliau Allah mudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah pada puncak acara pada malam hari ini, yaitu Maidah Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hudri Abdillah, Sarjana Hukum. Kepada beliau kami persilakan. Takbir. Saya gak kalah sama beliau aja diri, masa saya duduk gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di depan udah kompak suaranya, tapi yang di belakang belum kedengaran, masih bengong, nggak tahu bengong, nggak tahu ngantuk, habis ngajinya nyender aja. Emang macem-macem mah kita ngaji zaman sekarang, ya apa ya? Kita ngaji zaman sekarang macem-macem, ada yang namanya jider, ngajinya nyender. Ada yang namanya lebih parah lagi, jiler, ngajinya nyiler, macem-macem guru zaman sekarang. Maka dari itu mudah-mudahan yang jawab salam saya kedua kalinya bisa pergi haji ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa sa'i Safa Marwah, bisa mabit di Musdalifah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, pulang haji hidupnya tambah berkah, bisa beli rumah, bisa punya tanah, di kampung punya sawah, bisa bangun masjid musola, bisa beli mobil mewah, matinya husnul khotimah. Perkenalkan saya Hudri Abdillah. Kau jamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawattirah wa minannihil ghamirah wa ayatihil mutakasirah wa salli wa sallim ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi an jami'iz zahirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Aminnya rame-rame, amin sama mau nggak mak? Angkat tangannya amin barang-barang. Sholatan takfiru bihaz zunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usul wa talinu bihas suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Tahu itu sholawat apa? Itu namanya sholawat mansub. Sholawat mansub itu dikarang oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Maula Tanggul, atau yang sering disebut Habib Soleh Tanggul. Ini sholawat saya diberikan langsung oleh cucu beliau, yang kebetulan itu guru saya Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Bu Heru, iya, ya silakan. Ahlan wa sahlan, marhaban Bu RW 04, Ibu Haji Sumartini, luar biasa, kerudungnya merah banget, nyala RW. Kasih jalan. Iya, kalau kasih duit banyakkan gue RW dia. Jalan aja. Silakan Bu RW. Ya, mudah-mudahan kita doakan Bu RW panjang umur, sehat walafiat, biar berkah hidupnya, biar Allah kasih kesabaran. Amin ya rabbal. Dah balik lagi.
biarin dah, madep sini mak. Woi, sini. Jangan undang Betawi saja dong. Tadi kan udah soft spoken, dia tadi kita udah kalem datang kemari nunduk. Tahu tadi sholawat apa? Sholawat mansub saya dapat dari cucu Habib Soleh, Habib Hashim namanya. Kata Habib Hashim begini, tahun 2015, Ustaz, kalau kamu nggak mau jadi ustaz miskin katanya, amalin ini sholawat. Alhamdulillah mak, dari 2015 sampai 2025 saya masih baca ini sholawat. Alhamdulillah, kelihatan nggak muka orang susah? Jauh. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi. Ibu-ibu pengen modelan begini, pengen setiap hari duitnya kagak habis-habis, amalin sholawatnya. Hafal nggak kira-kira? Nggak hafal, datang ke rumah saya, ntar saya catetin. Rumah saya di seberang RW 3, cuman saya ingetin kalau datang ke rumah Ustadz jangan pada lenggang. Pakai ya, apa kita omongin ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Amin ya rabbal. Pertama yang saya hormati serta saya muliakan dulu pimpinan Majelis Taklim, apa mereknya ini? Nur Hasanah. Majelis Taklim Nur Hasanah, pimpinan Ustazah Fahrun Nisa. Ustazah, kita doakan Ustazah mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, barokah hidupnya, bahagia dunia akhirat, amin ya rabbal. Kemudian tandem beliau Al-Mukarramah Ustazah Hanifah. Mana Ustazah Hanifah? Ya, kita doakan Ustazah Hanifah sehat panjang umur, berkah hidupnya, manfaat ilmunya, amin ya rabbal. Kemudian support sistem beliau tentu suami beliau sendiri Al-Mukarram wal Muhtaram. Di sini ada Bapak Dohir. Kita lihat pecinya, cakep, kayak lurah kebun kosong. Kita doain Pak Dohir sehat panjang umur. Pak Dohir nyater saya jauh-jauh bulan Pak. Masih jam 6 lewat sedikit beliau udah WhatsApp ngarter buat tanggal 11, tanggal 5 Juli. Alhamdulillah, ini nggak main-main mah acaranya. Jadi kita doakan beliau ini mudah-mudahan sehat panjang umur, amin ya rabbal. Kemudian Al-Mukarram Al-Muhtaram guru kita Ustadz Haji Budianto, ini jabatan banyak nih, ketua DKM juga, LMK juga. Makanya saya pesan sama panitia, ntar kalau panitia menyediain berkat-berkatnya beliau 4. Nah, sesuai sama jabatan. Yang pertama berkat 4, 2-nya berkat LMK, 2-nya lagi berkat ketua masjid. Nah, yang satu berkat kalau 25 jadi capek dulu. Kita doain mudah-mudahan saya panjang umur. Mana panitia. Kemudian Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak RT 05 RW 04 Bapak Mayari. Kita doakan RT biar sabar. RT nggak usah panjang-panjang doanya. RT biar sabar. Sebab RT kalau kagak sabar mak tensinya tinggi. Ini saya ambil pelajaran dari RT di rumah saya, bukan RT di sini, bukan. RT di rumah saya kalau kagak sabar tensi tinggi. Nah, sekarang bagaimana kagak mau kurang sabar Pak Dohir? Lah tengah malam masih gedor-gedor mau warga RT. Assalamualaikum teh. Luar biasa. RT dikejar-kejar. Biar kata malam nggak kenal waktu, RT digedor-gedor pintunya. Makanya RT biar sabar. Besoknya lagi istirahat, RT masih digangguin sama warga urusan tanah. Teh, tanda tangan dulu teh, tanah gue mau jual. Tanah belah mana lu? Perasaan tanah udah habis. Nih, tanah wakaf orang tua gue, biar di kuburan gue jual. Nih, habis kuburan udah pada penuh di sini. Saya sebel banget. Saya sekarang jadi kalau nguburin sekarang guru keserengseng sawah, jauh banget.
Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi tempat kita semua. Amin ya rabbal. RT kalau kagak sabar tensinya tinggi. Pagi-pagi warga udah minta RT, tanda tangan teh. Buat apaan? Buat jual tanah teh. RT dikejar-kejar. Begitu tanah kejual, duit cair RT dilupain. Duit banyak, duduk depan pintu, ngitungin duit ya Maya. Hitung-hitungin duit kagak lihat RT. Gua kira portal teh. Saking banyaknya duit emang sambil dedek di warga model. Ada nggak Pak RT warga begini nih? Tandain teh model begini. Maka dari itu RT kita doakan mudah-mudahan RT makin sabar. RT kalau sabar besok naik jabatan jadi RW. RW-nya gimana Ustaz? RW-nya kita doain naik jabatan jadi lurah. RT kosong, hansip naik. Hansip jangan main di pos ronda mulu, masuk angin. Kita doakan Pak RT, Bu RW semua sehat panjang umur. Kemudian juga orang tua saya ada Ibu Sudarti, ini luar biasa. Kita doakan beliau sehat panjang umur. Amin ya rabbal. Segenap bapak dan ibu-ibu semua yang mohon maaf namanya nggak disebut satu demi satu, lagi juga emang kagak dikasih mak catatannya. Kagak dikasih itu juga tadi saya kalau kagak minta kagak ditulis. Mudah-mudahan walaupun nggak tersebut Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Amin ya rabbal. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau bicara masalah santunan yatim berarti kita bicara masalah Muharram. Kita kalau bicara masalah Muharram ada yang namanya hari Asyura. Hari Asyura itu diambil dari kata asyarah yang artinya 10. Kapan 10 Muharram? Besok pagi tanggal 6 Juli itu 10 Muharram, lebaran anak yatim kalau orang Tanjung Barat bilang. Kenapa Ustaz kok 10 Muharram dikatakan lebaran anak yatim? Kita flashback dahulu cucu kesayangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali wa Fatimah Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketika 10 Muharram tragedi namanya tragedi Karbala. Sayyidina Husain ditangkap sama kaum kufar. Begitu ditangkap Sayyidina Husain palanya dikoplok. Tahu dikoplok? Tahu dikoplok? Digebuk. Dibagel. Berdarah palanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain lari dari kejaran kaum kufar. Ketangkap lagi. Begitu ketangkap Sayyidina Husain cucu kesayangan Nabi Muhammad dipenggal hidup-hidup sallallahu alaihi wasallam. Belum makan, belum minum, keadaan lapar, keadaan haus. Sayyidina Husain ditebas palanya hidup-hidup oleh kaum kufar yang membenci Nabi Muhammad di hadapan putra beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketika Sayyidina Husain dipenggal palanya, saat itu juga Sayyidina Ali Zainal Abidin menjadi anak yatim. Itu makanya kita merayakan namanya lebaran anak yatim, karena pada 10 Muharram tragedi Karbala Sayyidina Ali Zainal Abidin telah menjadi wafat ayahnya yaitu Sayyidina Husain bin Ali Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jadi orang biar sayang sama anak yatim Kata Rasulullah, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha. Aku ini kata Rasulullah bersama pemerhati anak-anak yatim fil jannati hakadha. Di dalam surga hakadha seperti ini, sambil beliau menunjukkan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang menunjukkan bahwa kita pemerhati anak yatim di dalam surga akan berdekatan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira yang saya mau tanya kalau kita di akhirat duduknya bareng Nabi Muhammad, kira-kira duduknya di surga apa neraka?
Di surga apa neraka? Ibu-ibu pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Benar nggak? Benar. Jawab yang kompak sekali lagi. Jamaah Majelis Taklim Nur Hasanah pengen masuk surga? Benar. Sekarang berangkat. Ini mumpung lagi ngaji, kan enak. Beritanya cakep. Breaking news, berita terkini. Telah wafat meninggal dunia. Semua jamaah Majelis Taklim Nur Hasanah ketika dalam perayaan 10 Muharram semuanya meninggal dunia kecuali yang ada di depan. Begitu kira-kira baru. Alhamdulillah. Bisa nggak kira-kira? Cakep mah, masuk surga langsung. Pengen? Mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga rame-rame. Insya Allah. Biar sayang sama anak yatim. Sebab Nabi Muhammad juga yatim, mak. Assalamualaikum. Nabi Muhammad juga yatim. 2 bulan di kandungan wafat ayahnya, tahun gak jadi dilahirkan, yatim dengan kakeknya semua. 2 bulan di kandungan wafat ayahnya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh sallu ala nabi. Nabi Muhammad ternyata yatim. Nabi nggak pernah melihat bagaimana wajah bapaknya. Nabi ketika di dalam kandungan 2 bulan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib wafat meninggalkan baginda Nabi besar Muhammad. Yatim Nabi. Makanya biar sayang. Ini banyak mana dia yatim ini. Mana sih yatimnya? Bukan semua. Jangan-jangan emak yatim kali ya. Yatim. Ada. Saya lagi cari mana ada yatim ya. Saya mau pesan sama adik-adik yatim. Adik-adik yatim harus tetap semangat. Hidup emang paling enak ada orang tua. Saya yatim dari kecil, kelas 2 ibtidaiyah. Waktu saya madrasah di Al-Falah, ibunda saya meninggal dunia. Malam takbir hari raya Idul Fitri, H-1 Idul Fitri jam 2 siang, ibu meninggal dunia. Orang takbiran, saya lagi mengkebumikan almarhumah. Takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang bergembira, saya ada di dalam kubur lagi mengkebumikan ibu saya. 2 ibtidaiyah, 6 ibtidaiyah. Waktu saya masuk kelas 6, ayah saya meninggal dunia. Enggak pakai sakit, perayaan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad, beliau kebagian ceramah terakhir persis sama kayak saya nih. Begitu ceramah meninggal dunia, turun dari mimbarnya, enggak ada tanda-tanda, begitu turun jatuh, innalillahi wa inna ilaihi. Makanya saya pesan sama Pak Dohir, dari sini pegangin saya, jangan sampai jatuh. Boleh mati di sini. Kasihan LMK sama Bu RW, ditanya sama polisi. Doain saya biar panjang umur ya Mak ya. Amin ya Rabbal. Jangan, bini saya masih muda di rumah. Salah Nabi. Tuh ya, biar sayang
masih sayang sama yatim. 10 Muharram dia adakan santunan anak-anak yatim. Makanya bantuin ini Nur Hasanah Magian. Nah, bantuin, kita punya duit berapa, bagi, kasih. Nih Saza, gue punya duit gak banyak, 6 juta nih buat santunan yatim. Enak nggak? Iya. Ntar nyusul yang lain, wah dia 1 juta, gue gak mau kalah. Saja, gue gak banyak, cuman punya 2 juta. Alhamdulillah. Berapa juta udah? 3 juta. Besoknya ngasih lagi jemaah yang lain, berapa itu? 3 juta, gue kagak mau kalah. Nih, gua kagak punya banyak, cuman punya duit 2 juta. Berapa 3 tambah 2? 5 apa? Pintar banget sama duit mah. 5 juta. Besok kagak ada lagi yang ngasih duit, tapi ada yang bawain tenda. Alhamdulillah. Kita bayar apa kagak nih? Ya kalau sekarang kita sumpahin aja berarti gitu. Sabar. Iya, bantuin. Ini buat yatim kita, mah. Sebab yatim mau sarapan mintanya ke siapa? Bapak mah kagak punya. Kagak punya. Kalau kita masih punya emak bapak, mau sarapan tinggal ngambil. Tapi yatim minta sama siapa? Betul. Tapi itu lagi tapi ingat anak-anak yatim, adik-adik yatim, jangan sedih yatim piatu, tiada ayah tiada ibu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Kenapa? Karena sejatinya laisal yatim mafil aba. Yatim yang sesungguhnya bukan orang yang kagak punya bapak, mak. Dulu saya sempat sedih dulu. Ngapa hidup gua kagak punya emak, kagak punya bapak. Tapi ketika saya dengar ini ucapan dan ungkapan, laisal yatim mafil aba, bukan dikatakan yatim dia yang tidak punya bapak. Walakinal yatim, tapi sesungguhnya yang disebut sebagai anak yatim laisal ilm, mereka yang tidak memiliki ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya ngaji biar rajin ya mak ya. Orang kalau kagak punya ilmu itu hakikatnya anak yatim. Hidup kan enak mak kalau punya ilmu, betul nggak? Sekarang saya mau tanya mak, begitu datang ke sini tadi jam berapa? Udah makan? Siang. Datang habis maghrib, gini hari belum makan. Siang. Saya baru banget datang, tadi begitu datang masuk dulu lah, sate udah dibukain, sop udah dibukain. Ya, makanya saya jadi bagaimana ya, udah kenyang, saya bukan pengen pulang aja ya guru ya. Iyalah habis makan udah, apa udah tinggal pulang ya mak ya. Iya mudah-mudahan ntar abis ini kita makan rame-rame, amin ya Rabbal. Hidup paling enak punya ilmu. Makanya saya paling senang sama ibu-ibu. Ibu-ibu di tempat saya tinggal di Muara, mak. Saya Betawi Tanjung Barat RW 3 Muara. Itu kalau saya lihat pengajian ada 3 mak di kampung saya pengajian. Pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, sama pengajian anak remaja. Anak remaja kalau ngaji seminggu sekali mak. Yang kedua bapak-bapak. Bapak-bapak juga kalau ngaji seminggu sekali. Tapi emak-emak pengajiannya udah kayak orang sekolah. Tiap hari liburnya Sabtu Minggu luar biasa. Udah gitu hebatnya dari Senin ke Selasa seragamnya beda. Selasa ke Rebo seragamnya beda lagi. Makanya di kampung saya banyakkan janda sama duda. Sebab ketika istrinya pulang habis ngaji, Assalamualaikum, takinya nyampein, Waalaikumsalam. Apa lagi tuh bang? Saya bilang, berapa ya? Stroke ringan. Itu sehari. 3 hari berturut-turut dari stroke ringan ke stroke berat. Dari stroke berat langsung mati. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya yatim di rumah saya banyak.
Di rumah saya, bukan di sini, bukan. Wah, di sini mah soleha semua. Amin ya Rabbal. Luar biasa, tapi nggak apa-apa. Ibu-ibu paling cakep sama pengajian paling doyan. Cuman kadang-kadang saya kagak resep nih sama ibu-ibu, saya terus terang aja nih. Mak, saya kagak resep sama mama kalau sholawatan pakai dipantunin segala. PRT, di rumah saya itu kalau ngaji ibu-ibu pakai pantun. Sholawatan semuanya. Pengajian bapak-bapak sholawatan, anak remaja sholawatan, ibu-ibu sholawatan. Kalau bapak-bapak sholawatan enak bener. Di rumah saya tuh kalau pengajian bapak-bapak, guru belum datang, muridnya udah setel ampli baca sholawat enak. Ya Rabbi bil Mustafa, semua baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Bapak anak remajanya bagaimana? Anak remajanya juga sholawat. Allahumma sholli semua ala sayyidina Muhammadin zidil qulubi wa kenceng suaranya wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa liyaliha wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi. Anak jagalah suami agar tak kawin lagi. Enak nggak? Maka dari itu ayo kita hijrah, Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita ganjaran kalau kita mau hijrah. Kalau kita mau introspeksi diri. Yang kemarin malam Jumatnya ngajinya masih bolong-bolong, insya Allah 1447 Hijriah istiqomah lagi ngajinya di Majelis Taklim Nur Hasanah. Amin. Kata Allah begini, kata Allah dalam Al-Quran begini, ada di dalam surah Taubah ayat ke-20. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bang Allah aja pelit banget. Jawab yang kompak, kalau kita dengar firman Allah dibaca, sebut nama Allah. Kata guru saya begini, siapa orang yang sebut nama Allah, iza dobat alaikat dunia fakul Allah. Kalau kita terhimpit dengan masalah dunia, utang kagak kebayar-bayar, SPP belum kebayar, listrik token bunyi mulu, pampers anak belum kebeli. Kalau kita terhimpit dengan urusan dunia, fakul Allah. Mudah-mudahan yang nyebut nama Allah, Allah cepatkan lunasin utang-utangnya. Yang aminah kenceng, utang banyak. Sebut nama Allah yang kompak ya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enak? Apanya yang enak? Itu baru suaranya mah belum orangnya. Juara satu musabaqah tilawatil Quran. Keren. Antar RW. Anggotanya cuma 3. Yang satu ketiduran, yang satu tiba-tiba muntah-muntah. Saya doang yang sendiri. Alhamdulillah. Yang penting kan juara 1. Biarin dia mau ketiduran, dia terserah dia. Juara 1 musabaqah tilawatil Quran. Enak? Pengen punya mantu suara enak begini? Pengen?
Ya saya doain ya. Mudah-mudahan istri saya biar sehat. Saya lagi hamil 8 bulan, doain. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah sehatin, Allah lancarin sampai HPL-nya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, balik lagi. Bagaimana tadi? Sampai haus. Habis haus apa? Berhubung ini at-taubah, nggak usah pakai bismillah. Ustaz, kenapa bismillah di at-taubah kagak perlu? Mau tahu jawabannya? Datang ke rumah, ntar saya jelasin. Mana lagi-lagi saya ingatin, datang ke rumah saya jangan lenggah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah taala berfirman dalam At-Taubah ayat ke-20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Orang yang beriman, yang berhijrah dan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim dengan harta-harta mereka, wa anfusihim dan dengan jiwa raga mereka, azamu darajatan indallah. Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan derajat-derajat mereka di sisi Allah yang tertinggi. Dan yang terakhir kata Allah, wa ulaika humul faizun. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah. Pengen derajat ibu tinggi, pengen ibu semua menjadi orang beruntung, mulai malam hari ini minta sama Allah, ya Allah, tolong kuatkan iman Islam kami, tolong tuntun hidup kami untuk terus istiqamah di jalanmu. Insya mudah-mudahan di tahun baru ini Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Amin ya rabbal. Maka dari itu sebelum saya tutup, saya mau minta waktu sedikit sama ibu semua. Kita ngajinya udah, bacaannya udah, zikirnya udah, salawatnya udah, tinggal satu yang belum, yaitu istighfar kita sama Allah. Sekarang saya mau ajak semuanya. Tadi kan tawa-tawanya udah, betul? Tawa-tawanya udah. Sekarang saya mau ajak semuanya, kita istighfar rame-rame, tapi syaratnya ada dua. Yang pertama pejamkan mata, yang kedua tundukkan kepala. Siap? Nggak boleh lagi toleh belok lagi kanan kiri, nggak boleh. Siap? Sekarang saya mau mulai, semuanya pejamkan matanya. Jangan ada lagi yang main handphone, kecuali motoin saya nggak apa-apa. Syaratnya moto saya ada syarat. Syaratnya adalah kagak boleh kelihatan gemuk dong gitu. Kalau kelihatan gemuk hapus aja mendingan, jelek pasti. Dah, ayo sekarang pejamkan mata kita, tundukkan kepala, kita istighfar rame-rame kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya harap semuanya keluarkan suaranya. 1, 2, 3. Astaghfirullah. Astaghfirullah semuanya. Astaghfirullah Rabbal alamin. Astaghfirullah lagi. Astaghfirullah Rabbal. Saksikanlah ya Allah, pada malam hari ini kami semua duduk berkumpul, kami semua duduk bersimpul di hadapan-Mu ya Allah. Di tempat ini ya Allah, walaupun sempat Engkau guyur dengan air hujan, tidak mematahkan semangat kami dalam mengaji ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami tahu betul, kami sadar betul, kami ini adalah hamba-hamba yang bergumuran dengan salah. Kami adalah hamba-hamba yang bergumuran dengan dosa. Entah itu dosa
dosa yang disengaja atau dosa yang tidak disengaja. Ya Allah, pada malam hari ini saksikanlah kami menyebut namamu, menyuji nama kekasihmu ya Allah. Saksikan ya Allah, tolong kabulkan permintaan kami, ijabah segala doa kami. Ibu yang punya anak di rumah, bayar jadikan rumah tangga anak-anak kami rumah tangga yang penuh dengan sakinah, yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan rasa cinta, dan juga penuh dengan rasa kasih dan sayang. Sekarang Bu, maafin Bu kalau anak-anak Ibu mungkin sering bikin jengkel, mungkin sering bikin kesal. Maafin kesalahannya. Ibu tahu kenapa? Tanpa Ibu sadari, murkanya Ibu yang membuat mereka saat ini susah. Murkanya Ibu yang membuat mereka saat ini tidak menemukan jalan keluar dari segala berbagai macam permasalahan. Mulai malam hari ini, Ibu yang merasa kesal sama anaknya, maafin. Ibu, ayo bukakan pintu maaf buat mereka. Sekarang istighfar selanjutnya Bu, setelah kita doakan anak, Ibu yang masih ada suaminya, Ibu doain Bu suami Ibu, mudah-mudahan suami Ibu panjang umur. Biar kata itu suami sering bikin jengkel kita, sering bikin kesel kita, tapi Bu demi Allah, dengan tangan mereka Bu, mereka cari nafkah buat kita. Dengan kaki mereka, mereka melangkahkan kaki mereka, jiwa raga mereka ke tempat untuk mencari rezeki demi menghidupi kita. Mau sejengkel apapun kita sama suami, maafin, doain. Sebab doa Ibu yang paling berpengaruh untuk suami Ibu. Di saat Ibu jengkel kepada suami Ibu, Ibu murka kepada suami, Ibu lontarkan doa-doa yang tidak pantas secara tidak sadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menijabah perkataan-perkataan Ibu tadi. Untuk Ibu yang suaminya sudah tiada, Ibu yang suaminya udah meninggal dunia, Bu, saya tahu Ibu rindu sama suami Ibu, Ibu kangen sama suami Ibu, Ibu rindu dengan pelukannya,